My name is Evieni and I'm from class 19A and my number MPM 19040004 and me as a moderator in this video and my partner Sinta Sophie Mariska, and now I will explain about the material about backward design. Backward design is an approach curriculum development as opposed to forward. Where design curriculum development start from the last part of the three parts that have been discussed earlier: input methodology, output, if on forward design. Curriculum development start from determining the input first. Then backward design curriculum development start from learning output or learning outcomes and use it as a basis for developing processes, learning and input or teaching material. Jadi, forward design pengembangan kurikulum dimulai dengan membuat sebuah pernyataan atau tujuan belajar yang diharapkan, kegiatan pembelajaran dan materi atau pengetahuan yang akan diberikan berasal dari tujuan atau pernyataan yang telah disusun. Model pengembangan ini sesuai dengan konsep Tyler tahun 1949 dan Taba tahun 1962 yang memandang bahwa tujuan belajar digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran agar tercapainya tujuan atau hasil yang diharapkan. Proses yang dilalui adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendiagnosis. Yang kedua, merumuskan tujuan. Ketiga, memilih materi. Dan keempat, menyusun materi. Kelima, memilih pengalaman. Keenam, menyusun pengalaman belajar. Dan yang terakhir adalah menentukan apa yang harus dinilai dengan cara melakukannya. Backward design in the formulation of learning objective according to Tyler Ricard 2013. The goal-based approach reflects main assumption of backward design. As quoted from Tyler in Ricard 2013, learning objectives material, content from frameworks material, teaching process, test, and assessment. Tujuan pembelajaran yang harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran memuat tujuan umum pendidikan dalam bentuk unit yang lebih kecil. Yang kedua, tujuan pembelajaran menjadi dasar untuk menyusun kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran mencerminkan sikap belajar atau performa yang dapat diamati. Wigging and McT Tighe di dalam Ricard 2013 menyatakan learning outcomes atau hasil belajar sebagai dasar perumusan kurikulum adalah sangat efektif dan mereka merekomendasikan 3 langkah yang dibutuhkan untuk merumuskan hasil. Yang pertama adalah identifikasi hasil belajar yang diinginkan, dan yang kedua, tentukan pembelajaran yang sesuai, dan yang terakhir, rencanakan pengalaman belajar dan kegiatan belajar. Teori ini menjelaskan bahwa proses pengembangan kurikulum dimulai dari penentuan hasil belajar yang diharapkan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan partner saya yaitu Sinta Sophie Mariska. Thank you. Hello, I'm Sinta Sophie Mariska, NPM 19040026. I will explain the next material. Second, the use of backward design in language learning is when the needs analysis is part of the process to determine curriculum and learning objective. The steps of the need analysis are: 1. Identify learning needs. 2.
Develop learning objective. 3. Identify language, knowledge, and skill to achieve learning objective. Next, prepare lesson plans. And the last, select teaching material and method. Third, the use of backward design in learning in the form of implementing task-based language teaching version 2. In TBLT, the need analysis process is used to determine student needs related to the activities or tasks needed to learn the target language. Bagan di atas dapat dimaknai yang pertama analisa kebutuhan, yang kedua menentukan topik untuk kurikulum, yang ketiga mengidentifikasi kompetensi untuk tiap-tiap topik, yang keempat mengelompokkan kompetensi menjadi unit pembelajaran, yang kelima mengidentifikasi pengetahuan bahasa dan keterampilan untuk masing-masing unit, yang keenam memilih bahan ajar. Dan example of the use of backward design are also found in the standard and the common European framework reference. Steps that must be taken include: 1. Identify what language your student need. 2. Describe the standard and performance indicator of each domain. 3. Identify the language skill and knowledge needed to achieve the standard. 4. Select learning activities and teaching materials. Okay, thank you.